Ngomong-ngomongin masalah founding, nah ini Wak Kuliner dulu di awal-awal siapa sih Pak yang foundingnya itu? Founding membersnya sih saya dengan istri Oke. Bu Vera. Terus saya mengajak Pak Tung. Oke. Kita ngajak Pak Tung. Terus ada kakak saya, Oh. Oke. Bu Alena. Terus Jadi memang- startnya itu dulu. Iya. Kemudian kita pitching ke Pak Tung. Pak Tung akhirnya menjadi investor. Oh. Oke. Terus kita pitching ke keluarga. Keluarga juga menjadi angel investor. Oh. Berarti Jadi benar praktek jurusnya Pak Tung IMF. IMF. Istri, Istri. mertua, family. Ya memang seperti itu. Jadi kalau pengen bisnis ya nggak harus kita, sorry ya misalnya ke bank, hutang, terus kemana. Jadi bisa gunakan IMF. Istri, Betul. mertua, family. Ya. Betul. Ini Dan sudah praktek nih. iya, dan misalkan kondisi kan lain-lain. Iya. Ada yang mungkin tidak seberuntung kita. Iya. Jadi istri, mertua atau keluarga nggak bisa support. Iya. Nah itu jangan malu untuk itu jatuh ke mentor Oke. atau partner punya keluarga atau pokoknya yang deket. It's okay. Yang penting karakter kalian bagus kan, jadi bisa dipercaya. Terus bisnis modelnya bagus. Jelas, bisa jelas, karakter juga oke ya Pak ya. Ya. Nah terus sekarang ini fokusnya Wak Kuliner kemana nih Pak? Kita sekarang fokusnya ke catering. Catering. Iya, jadi mungkin sedikit history dulu. Iya. Jadi dulu awalnya kita mulai dengan patung kan 2015 setengah tuh. Oke. Itu kita mulainya bukan Wak Kuliner, Mm-mm. namanya Sedap, P-nya triple, Sedap. Oh, sedap dulu. Ya, Itu dan ya, dan kita itu dulu food delivery doang. Oh, food delivery. Iya, karena waktu itu sangat bagus sekali kan. GoFood baru mulai, Oke. Food Panda masih ada. Iya. Jadi kita masuk ke market itu. Oh. Jadi kita mulai dari situ, akhirnya kita memutuskan untuk pivot. Jadi di startup sangat penting sekali istilah pivot, Pivot, yaitu begitu ada yang tahu nggak jalan, critical path-nya terluka, atau merasa benar-benar memang kalau diterusin resiko gagalnya tinggi, itu harus mempertimbangkan alternatif yang lain. Oh. Nah di situ kita setelah mikir setengah tahun, akhirnya kita pivot. Oke. Nah pivot menjadi marketplace. Marketplace, jadi kita jualan banyak banget. Food delivery tetap ada, tapi jual snack, oleh-oleh, Oh, franchise di franchise. seminarnya Pak Tung. Jadi semuanya ada. Oke. Tapi kita terlalu banyak tuh, terlalu banyak Terlalu kerjanya. banyak. Fokus Jadi terlalu banyak. betul, terlalu banyak fokus. Jadi di awal 2018 kita join Telkom. Jadi Telkom invest ke kita join Indigo. Mulai tuh divalidasi mana yang paling menguntungkan. Oh iya. Dan akhirnya 2018 tengah kita sadar bahwa catering yang paling bagus. Catering. Dari sisi demand di marketnya gede banget. Dan peluangnya market size-nya gede banget. Oh, Akhirnya ya udah kita ajar di marketing di catering. Catering. Oke. Nah, kalau catering itu berarti targetnya ke B2B ya Pak mainnya? Betul, kita sekarang mainnya ke B2B, corporate, perkantoran, atau ke government agencies, pemerintahan. Oh iya, dari Pak Anton nih saya dengar B2B bagus, B2C sampai bentuk dengan sendirinya. Betul. Oke, ini saya dapat tipsnya dari Pak Anton nih teman-teman. Jadi Ya. kemarin saya sempat share di Instagram Live gitu, jadi Mantap. makanya ingat pas kesini, jadi ingat saya sempat dengar lebih baik fokus mana B2B atau B2C. Nah, ini untuk perusahaan yang benar-benar memang kuliner yang B2B, nanti B2C akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, Wow. ya di lini bisnis lainnya pun mungkin B2B cukup sama sih. Jadi karena begitu kita B2B approach dengan suatu perusahaan, nanti pelan-pelan kan dari level pegawainya bisa Iya. digali tuh Iya. emasnya nanti di situ. Oh, oke. Boleh, jadi funnel pertama itu langsung ke B2B, langsung ke yang gede, nanti yang kecil akan ikut-ikut. Ya, Oke. Jurus baru juga, menarik juga Pak. ya menarik. Oke. Berarti bisa untuk yang misalnya kayak perusahaan tas gitu kan, jadi kasih dulu sampel tas ke para bos-bosnya. Nanti dia akan lihat, oh nih, karena pasti bakal ikut-ikut juga nih, oh atasan gue Ya. pakai tas merek ini, pakai merek ini. Betul. Nggak hanya ke bosnya juga, tapi mungkin ke semuanya deh. Semuanya. Di endorse tuh 100 Di-endorse, karyawan. 100 karyawan. Lalu nanti kita mulai tuh selebaran pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Mau tas untuk anak sekolahmu, gitu, oke. atau mau tas untuk istri tercinta di rumah, Ya, dapat bisa itu. beli. Tuh. Oh iya, menarik juga ya, langsung ke B2B ya. Yes. Oke. Nah, jadi kan sejarah itu awal-awal banyak nih Pak ya. Jadi dari fokus ke A, B, C, D, E. Ketika Indigo masuk, divalidasi mana yang paling oke ya. Betul. Nah, itu proses bisa masuk ke Indigo itu gimana? Karena teman-teman mungkin share, Pak tuh kan sering cerita ya. Iya, Ini waktunya dapat investor Indigo, Telkom,
Pak Tung sudah bilang makasih Mas Indigo, makasih Mas Telkom. Nah, itu gimana Pak ceritanya kalau boleh di-share satu atau dua Ya, cerita? boleh. Jadi tepatnya inkubator atau akselerator di Indonesia cukup banyak. Oke. Salah satunya yaitu punyanya Telkom namanya Indigo. Indigo. Nah, teman-teman kalau mau apply gampang di website ada. Oke. Jadi di Google aja Indigo, Oke. Indigo Creative Nation punyanya Telkom Indonesia. Nanti tinggal apply-nya online. Oh. Apply online itu mereka setahun menerima pendaftaran 2 kali. Jadi nanti daftar, disidang, sidangnya 2-3 kali, difilter. Terus habis itu kalian pitching yang di orang banyak tuh 40 juri gitu. Wow. Karena banyak kan yang apply bisa 600, 500, yang kepilih cuma 8 atau 7. Jadi seleksinya lumayan ketat karena itu banyak kan. Ya, tapi nggak hanya Indigo doang, ada banyak kayak Google Plug and Play, banyak sih sekarang beberapa. Cuma kita kemarin pikirnya Telkom karena Telkom namanya ya gede, bisa bantu kita masuk ke networking. Oh, wow, baca lagi di proses lagi, misalnya apa ya, di mentorin lah itu ya? Iya, kita udah lewat itu. Oh, udah pas lewat? Udah, jadi itu awal-awal di mentoring, di inkubasi, divalidasi. Ide ini nggak bagus, ide ini bagus, silakan coba tes ukur monitornya, tolak ukurnya Pak Tung dilakukan. Terus begitu kita udah lulus, ya udah silakan perang sendiri. Oh, iya. Jadi kalau udah lulus, sudah masuk medan perang, kita perang, tapi mereka tetap bantu dari belakang. Nah, contoh kita sekarang lagi fundraising untuk pre-series A, mereka juga sekarang bantuin. Oke. Ya. Wow, menarik. Berarti itu selama berapa bulan Pak inkubasi dulu? Inkubasi biasa 6 bulan sampai 12 bulan normalnya. Kita dulu 7 bulan. 7 bulan. Ya. Tergantung startupnya ada yang sampai 2 tahun. Oh, berarti udah banget ya Pak? Tergantung fasenya. Oh, fasenya. Nah, jadi kita dulu waktu join Indigo produknya udah ada. Oh, udah matang. Udah lumayan matang lah. Tapi selama Indigo dirombak-rombak. Tapi ada banyak startup yang masuk Indigo itu produknya tuh belum jadi, prototipe doang. Nah itu jadi setahun pertama mungkin beresin produk, bisnis model, tahun kedua baru ngetes. Jadi tes market. Tergantung fasenya. Nah, ada tarik nih pengen buka atau pengen melengkapin dari Wah Kuliner, mungkin teman-teman sini ada yang catering Pak ya, karena banyak banget di member kita yang catering. Nah, itu bisa langsung ke Wah Kuliner untuk join ya Pak ya. Betul. Iya, sekarang kan zamannya sharing ekonomi ya, jadi kolaborasi harus. Jadi misalnya ada ide startup kuliner pun, itu mau kolaborasi dengan kita bisa. Kita ada beberapa actually partner startup yang berhubungan dengan kuliner juga. Ya karena ya kalau satu kolab di sini satu misalnya kuliner A, dia targetnya perusahaan A. Nah, lebih baik kita kulinernya banyak, masukin semua ke perusahaan A. Jadi kita banyak lagi sharing ekonomi. Opsi pilihannya juga banyak, betul. Gitu. Jadi nanti ya tinggal kerjasamanya seperti apa, tinggal kita atur aja di belakangnya seperti apa. Gitu. Nah, terakhir nih Pak. Ya. Memanage tim. Nah, ini kan banyak startup-startup yang mungkin kolaps atau mungkin apa karena tim yang nggak solid, tim yang kurang saat interview wah bagus, saya artinya begini saya marketing bisa begini. Nah itu Pak Ngeri ada treatment khusus nggak ke karyawan? Mungkin saat interview, saat di kantor. Mungkin ini jawabannya lumayan generik ya. Di mana-mana kelihatannya hampir sama. Ya. Betul. Tapi mungkin pembeda kita kalau startup dibanding kayak konvensional ya. Kita itu mencarinya benar-benar harus yang mutiara. Istilahnya Pak Tung kan mutiara tuh. Harus mencari yang mutiara, calon mutiara atau calon berlian. Karena kita kan kecil nih. Jadi orang 10, orang 20 doang kita harus memastikan semuanya itu yang terbaik. Lain misalnya kalau di Lipo, BCA atau mungkin Gojek, Tokopedia, ribuan kan. Ya dapat 100 orang nakal nggak ngefek. 1000 orang nakal pun nggak ngefek. Tapi kalau di kita yang cuma 10, 20, 30 orang, ada satu aja benalu. Itu pusing. Ngerembet ya. Betul. Jadi kita seleksinya memang jauh lebih ketat dibanding yang lain. Kita ada behavioral test, ada psikotes. Terus kalau yang posisi lumayan penting, saya ikut. Jadi biasa kan HRD, operational manager, tapi di interview yang kedua atau ketiga saya turun. Saya ikutin gitu. Terus komitmennya harus diperjelas. Jadi kalau hiring teman-teman startup nih, kalau mau hiring yang model-model startup,
pertanyaan saya paling seneng ngetesnya gini, kamu work life balance nggak? Kamu mementingkan hidup dan kerjaan itu harus balance nggak? Oke. Atau kamu mentiin kehidupan daripada kerjaan? Kerjaan. Atau kamu workaholic, mentingin kerjaan, kehidupan nanti aja? Nah, kalau saya pribadi, the way I see it, saya pilih yang kerjaan dulu baru hidup. Karena nguber waktu masih muda. Iya. Kayak Jack Ma ngajarin, Iya. umur kita 20-30, udah nggak usah mikir nyantai-nyantai, senang-senang life-nya nanti, tapi work-nya dulu. Oke dulu. Ya, itu setuju ya? Iya, setuju. Good, good, good.